Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Onwardono Ritrianto. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan video pembelajaran PowerPoint lanjutan dari video sebelumnya mengenai pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint. Di sini saya sudah menyediakan satu PowerPoint kosong. Pertama kita pilih blank terlebih dahulu. Nah, kalau sudah blank seperti ini, kita selanjutnya akan mengisi objek-objek dan save pada Microsoft PowerPoint. Kita insert terlebih dahulu gambar. Nah, ini adalah gambar grafik. Saya akan menginsert dua foto atau dua gambar grafik, ya seperti ini. Kalau sudah ada dua grafik, kita tinggal sesuaikan lokasinya. Oke, misalkan kita atur terlebih dahulu ukuran dari gambar. Dua gambar ini ukurannya harus sama agar tampilannya menarik dan pas pada ukuran slide PowerPoint. Nah, ini gambar ini nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan. Ini sekedar contoh terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan membuat dua buah shape. Shape yang pertama adalah persegi panjang dan shape yang kedua adalah shape segitiga. Nah, ini adalah dua buah shape. Kemudian kita atur warnanya. Kita bedakan warnanya antara shape persegi panjang dengan shape segitiga. Oke, kita atur. Selanjutnya kita simpan terlebih dahulu file PowerPoint ini. Jangan lupa menggunakan extension PPTM. Ya, paling atas urutan kedua diklik, kemudian klik save. Ya, kita sudah. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu apakah makro enable-nya sudah aktif di PowerPoint. Oke, sudah aktif ya di sini makro enable. Oke, selanjutnya kita nanti akan menginsert kode Visual Basic. Oke, kita insert Visual Basic, klik pilih module. Oke, kalau sudah klik modul, selanjutnya kita copy kode Visual Basic-nya. Kita copy kodenya, kita paste di Microsoft PowerPoint. Oke, kita atur nama variabelnya. Misal ini saya beri nama variabel gambar 1. Maka yang bawahnya pun mengikuti, ada gambar 1, ada gambar 2. Oke, tadi saya membuatnya di slide 1 ya, karena tidak ada slide yang lain. Ini slide 1, maka saya ganti X nya jadi 1. Selanjutnya kita sudah membuat sub gambar 1. Selanjutnya kita tinggal mengpaste saja. Nah, ininya kita ganti gambar 2 dan ininya kita balik. Yang satu jadi false, yang dua jadi true. Jadi kalau subnya gambar 2, maka yang true nya gambar 2. Kita close, kemudian kita simpan. Lanjut, kita insert action. Misal rectangle adalah gambar 1 ya, kemudian triangle kita pilih run makro gambar 2. Klik OK. Jangan lupa disimpan. Nah, ini ada gambar 2 ini kita beri nama atau beri variabel sesuai dengan kode Visual Basic. Tadi kita menulisnya gambar 1, gambar 2, maka ini pun namanya harus sama, gambar 1 dan yang sebelah kanannya gambar 2.
Nah, sedangkan untuk shape-nya kita bebas ya. Kita cek, kita cocokkan gambar 1, di sini ada gambar 1, di sini ada gambar 2, dan di Visual Basic pun ada gambar 2. Ini harus sama ya, tidak boleh berbeda. Ada gambar 2, gambar 1, gambar 1, gambar 2, ini harus sama semua. Nah, kalau untuk sub ini kalian bisa membedakan, bisa soal 1, soal 2 ya. Jangan lupa ini urutan slide-nya. Kita cek run makronya, kita pilih soal 1 karena tadi kita mengganti gambar 1 jadi soal 1, makanya kita perlu men-setting ulang run makronya. Oke, ini run makronya sudah di input. Kita coba slideshow apakah berhasil. Jadi ketika kita klik salah satu shape-nya, maka hanya satu gambar yang muncul dan gambar yang lainnya terhidden, seperti itu. Tadi di persegi panjang ketika klik maka yang muncul adalah gambar 1, ketika yang diklik segitiga yang muncul adalah gambar 2. Kita akan coba klik persegi panjang, maka yang muncul gambar 1, klik segitiga maka yang muncul gambar 2, dan seterusnya ya. Ini berarti kode Visual Basic sudah berhasil. Nah, kalian harus memperhatikan kode-kode yang tadi ya. Tutorial yang tadi adalah basic atau dasar untuk materi selanjutnya. Jadi kalau masih belum paham silakan diulangi lagi, dicoba-coba lagi sampai paham. Oke, kita bikin slide yang kedua. Kita beri judul terlebih dahulu di slide kedua. Nah, judul ini bebas ya, tidak usah mengikuti tutorial ini. Judul ini saya beri nama kuis matematika. Nanti kalian bisa bebas membuat judul. Ini penting judul ini. Jadi nanti judul ini yang akan menjadi tema pada di slide kedua ini. Kalau sudah, kita buat persegi panjang atau shape lainnya di sebelah kiri. Ya, ini nanti sesuai selera shape-nya, sesuai kreativitas masing-masing. Kemudian atur warnanya. Misal saya pilih warna hitam. Kemudian saya buat teks. Nah, ini teksnya dibedakan dari shape-nya. Harus dibedakan dari shape-nya. Kita tulis, kita buat petunjuk pada teks ini. Nah, ini untuk redaksi atau narasi atau tulisan pada shape petunjuk ini, silakan dibuat sendiri atau disamakan dengan tutorial ini. Silakan kita buat petunjuk pengerjaan untuk siswa. Ini hanya contoh, nanti petunjuknya kita buat sesuaikan dengan media pembelajaran. Sekali lagi, ini petunjuk ini tidak baku, ini hanya contoh saja. Nah, saya akan buat petunjuk 5. Oke, dari petunjuk ini
nanti kita akan dipindahkan ke shape yang persegi panjang yang di sebelah kanan. Silakan diatur jenis fontnya agar terlihat menarik. Pilih font-font yang lucu. Kemudian saya geser ke sini. Warnanya diganti putih karena biar kontras dengan warna hitam. Nah, nanti untuk jenis font silakan dipilih sesuai dengan selera. Ya, ini sudah jadi bagian sebelah kiri. Nah, ini yang bagian terpenting. Nah, shape petunjuk kita ganti jadi petunjuk. Oke. Selanjutnya bagian sebelah kanan nanti kita akan isi dengan kolom lagi, dengan shape lagi yang akan isinya tentang soal matematika. Nah, kita buat rectangle baru. Oke, kita buat rectangle atau persegi panjang. Oke, saya fullkan panjangnya di paling sebelah kanan. Oke, sebentar saya atur terlebih dahulu. Untuk rectangle ini silakan disimak. Jadi pada untuk slide kedua ini, keberhasilan pembuatan kode Visual Basic tergantung ketelitian masing-masing, sehingga diperhatikan ketika saat-saat atau detik-detik membuat kode Visual Basic. Nah, untuk bagian ini juga penting, silakan diperhatikan. Jadi untuk penamaan variabel dari masing-masing shape juga itu harus sama dengan penamaan yang ada di Visual Basic PowerPoint. Kemudian jangan lupa simpan file PowerPoint dengan ekstensi pptm. Oke, ini hanya contoh saya buat soal 1. Saya copy paste untuk soal kedua, kemudian saya ganti pertanyaannya ya. Contoh saya buat 2 soal terlebih dahulu. Oke, silakan diperhatikan lanjut. Oke, ini saya sudah membuat 2 soal. Kalau sudah membuat soal, kita insert atau kita copy gambar yang tadi yang ada di slide 1. Nah, kita insert lagi saja. Silakan kalian tambahkan gambar yang sama atau berbeda dengan slide 1. Tapi diusahakan gambarnya adalah yang ada kaitannya dengan soal yang tadi kalian ketik. Tapi kalau emang contoh untuk pelajaran, silakan ambil buat gambar yang apa saja. Selanjutnya kita ukur gambarnya, panjang tingginya harus sama. Nah, ini penamaan variabel ini penting, jangan sampai salah. Gambarnya kita beri nama soal 1, soal 2
ya. Gambarnya diberi nama, oke, kita ganti gambar 1, gambar 2. Nah, ini text boxnya adalah soal 1, soal 2. Silakan diperhatikan. Kalau sudah kita dempetkan atau kita tumpang tindih dua gambar menjadi satu tata letak. Oke, jangan lupa disimpan ya. Selanjutnya kita buat shape yang baru. Nah, ini fungsinya nanti akan sebagai tombol. Kita beri teks di dalamnya, mulai, atur jenis fontnya, ukuran huruf dan lain-lain. Silakan disimak cara pembuatan tombol. Saya akan membuat tombol 2 di sini di bawah, mulai, dan ada save yang lain. Nah, ini save yang kedua, saya ketik baca petunjuk. Jadi ada dua save. Yang save pertama adalah baca petunjuk, save yang kedua adalah mulai. Kita atur tata letaknya biar rapi. Kalian juga bisa mengubah warna dari save-save ini. Selanjutnya saya akan buat save yang lain. Oke, save di sini tujuannya untuk memunculkan gambar seperti yang ada di slide 1. Nah, cuma ini saya ganti namanya lihat gambar soal 1. Nanti ada lagi save yang keempat, yaitu lihat gambar soal 2. Nah, ini untuk pemilihan jenis font, silakan dibebaskan masing-masing sesuai kreativitas. Kalian bisa mengganti warna shape-nya agar terlihat menarik. Kemudian saya buat shape yang keempat. Nah, nanti teksnya diganti jadi soal 2. Oke, di sini di bagian paling bawah kita sudah memiliki 4 shape. Sekarang kita beri nama shape yang tadi, kita beri nama. Kita cek terlebih dahulu. Oke. Ingat, untuk penamaan variabel, penamaan di sini harus sama antara yang di PowerPoint dengan yang di Visual Basic. Beberapa yang salah itu karena penamaannya berbeda. Sebetulnya untuk slide 2 ini kode Visual Basicnya sama dengan slide yang pertama, cuma kita akan menggunakan lebih banyak subnya. Jadi silakan diperhatikan baik-baik untuk pembuatan kode Visual Basic. Oke, tadi sama ke menu developer, view code. Oke, kita buat module baru. Nah, ini kan module 1.
Nah, kita buat module baru, module 2. Oke, kita mulai dari sekarang. Perhatikan baik-baik pembuatan kode Visual Basic. Yang pertama, atur slide-nya karena berada di slide 2. Nah, untuk nama ini yang pertama saya akan ganti mulai dari sebelah kanan ada gambar 1, ada gambar 2. Nah, ininya pun diganti, lihat gambar 1 ya, atau lihat 1. Nah, yang harus sama persis itu adalah yang ada di tanda kurung petik ya. Ingat, perhatikan ketika sub lihat 2, maka yang true adalah gambar 2. Oke, saya akan buat save lagi di sini. Ini save ini gunanya untuk memunculkan teks soal 1 dan teks soal 2. Kita buat lagi save-nya. Kita buat 2. Oke, seperti ini. Kalian bisa membedakan warnanya atau warnanya sama bebas. Dan ini bentuk save-nya juga terserah, nanti tergantung kreativitas masing-masing. Ini saya tulis tombol 1 untuk soal 1 dan tombol 2 untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita buat lagi kode Visual Basic-nya. Kita copy paste saja. Ini petunjuk. Sub petunjuk ini jika diketik petunjuk ya, nanti akan muncul petunjuk. Nah, yang lainnya akan mati. Ya, yang lainnya itu yang mati itu ada gambar 1, ada gambar 2. Kemudian nanti ada apa lagi di sini, kalian bisa tulis selain gambar 1, gambar 2 ada juga tombol 1 dimatikan, tombol 2 juga dimatikan. Oke, jadi ketika klik petunjuk ya, maka yang hanya muncul adalah teks petunjuk. Oke, kita buat lagi subnya. Sub ini kita bikin sub mulai. Jadi ketika klik save mulai, maka yang muncul itu adalah tombol soal. Jadi tombol soal ini harus true, dua-duanya harus true ya, karena soalnya ada 2. Nah, selain itu kita tulis false. Silakan diperhatikan. Selanjutnya kita copy lagi. Nah, ini kita ganti jadi soal 1. Jadi ketika klik save soal tombol 1, nanti akan muncul soal 1.
Silakan diperhatikan. Ini petunjuk, kita buat dulu actionnya. Petunjuk kita pilih run makronya petunjuk, kemudian mulai kita bikin actionnya run makro mulai. Save lihat gambar 1, kita pilih actionnya run makro lihat 1 dan save ini kita pilih actionnya lihat 2. Nah ini save ini kita pilih soal 1. Ingat yang ada modelnya 2, jangan sampai tertukar. Dan yang ini juga sama, run makro module 2 soal 2. Oke, sudah. Kita cek lagi kodenya, barangkali ada yang salah. Oke, ini sepertinya keliru. Ada yang keliru nggak ini? Nah, ini karena soal, ini bukan tombol ya, tapi soal. Oke. Karena subnya soal, ini shape-nya soal yang muncul. Oke, jangan lupa disimpan. Kita coba slideshow. Semoga berhasil ya. Kita akan cek, klik. Oke. Nah, ini harusnya soal 1, soal 2 ini tidak muncul. Kita edit. Nah, kita tambahkan di sub petunjuk. Ini kita tambahkan soal 1, soal 2. Oke, tinggal copy paste aja. Kemudian kita ganti soal 1, soal 2. Kita cek lagi. Oke, sudah berhasil. Kalau klik mulai, nanti akan muncul save soal 1, soal 2. Oke, seperti itu. Jadi ketika klik lihat gambar 1, nanti akan muncul gambar nomor 1. Ketika klik save 2, nah ini gambar satunya harusnya hilang. Nah, gambar 2. Seperti itu. Jadi ketika klik gambar soal 1, maka gambarnya hilang, gambar soal 2-nya hilang. Jadi ketika klik soal 1, yang muncul soal 1, klik soal 2, gambarnya hilang dulu, baru klik save soal nomor 2 muncul. Nah, ini gambarnya harusnya ikut hilang. Bagaimana caranya? Nah, kita nggak tahu ini gambarnya, ini gambar soal 1 atau gambar soal 2. Nah, kita edit lagi kodenya di Visual Basic. Oke, kita edit di bagian soal 1 dan soal 2. Di sub soal 1, soal 2 kita tambahkan gambar. Cara menambahkannya silakan lihat videonya. Untuk menulis kodenya diperhatikan. Kita akan coba lagi. Klik soal 1,
klik soal 2 ya. Lihat gambar 1, ketika klik soal 2 maka tidak ada gambarnya, hilang. Oke, sudah. Ketika klik nomor 1 gambarnya hilang. Oke, seperti itu. Kita cek dari awal. Nah, ini harusnya hilang ini kalau klik mulai. Ini nomor 2-nya hilang. Oke, sudah bagus. Oke, muncul. Klik. Nah, gambarnya ikut hilang. Klik soal gambar nomor 1, klik nomor 2 nanti hilang. Oke, seperti itu. Atau klik yang baca petunjuk nanti gambarnya pun ikut hilang. Nah, itu adalah tutorial video kita kali ini. Silakan kalian praktikkan video tutorial PowerPoint interaktif ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian sukses selalu, semoga tugas-tugasnya sesuai dengan yang ada di video ini. Jika ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Ketika ada kendala, boleh tuliskan di komentar, atau ingin saran tulis di komentar juga. Oke, ini kodenya saya close, kemudian saya simpan. Oke, silakan kalian praktikkan, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.